Baik anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan di bimbingan belajar mengenai reaksi pembatas. Materinya sangat urgent, karena kalau kita belajar kimia, sampai kapanpun, sampai perguruan tinggi pun, kalau ada hitung-hitungannya, pasti melibatkan reaksi pembatas. Mengapa? Karena kalau mencampurkan dua zat untuk membentuk produk baru, itu kita jarang anak-anak ketemu perbandingan yang pas. Pasti nanti ada yang berlebih, ada yang habis duluan. Nah, mana zat yang habis duluan, mana zat yang bersisa, itu kita pelajari di reaksi pembatas ini. Masuk-masuk ya materinya. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah bahas ini anak-anak sebagai review, recall materi dulu, yaitu ada hubungan antara mol dan koefisien reaksi. Hubungannya di sini ya, bahwa perbandingan koefisien itu sama dengan perbandingan mol. Kalau kita tahu koefisien suatu zat, kita bisa mencari perbandingan mol zat yang lainnya di dalam satu persamaan reaksi itu. Contohnya ini, ada sukrosa, perbandingan koefisiennya kan ada 1 banding 12 banding 11. Karena ada konsep perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien, maka kita juga bisa tahu bahwa perbandingan molnya juga 1 banding 12 banding 11. Ini konsep minggu lalu. Kemudian konsep ini kita bawa ke kasus di dalam persamaan reaksi yang sesungguhnya. Misalkan ini, ada 3,42 gram sukrosa direaksikan dengan asam sulfat, jumlahnya nggak diketahui, terus ada AR atau massa atomnya seperti itu, disuruh tentukan 4 hal, mol sukrosa, perbandingan mol, massa karbon yang dihasilkan, volume uap air, dan sebagainya. Nah, caranya sama kan anak ya, kita buat ininya dulu persamaan reaksinya, kemudian kita dapatkan perbandingan koefisiennya, baru kita dapatkan perbandingan molnya. Terus baru kita menghitung molnya ini, mol sukrosa, pakai ini. Nah, masanya 3,42, MR-nya kalau dihitung ketemu 342, maka molnya 0,01 mol. Artinya yang di sukrosa ini molnya sekian. Berarti yang karbon berapa, Mbak, Mas, kemarin? 0,12. Yang uap airnya berapa? 0,11. Nah, itu perbandingannya. Jadi kalau kita tahu mol salah satu zat, mol yang lain bisa kita hitung menggunakan perbandingan koefisiennya. Ini molnya ada, ini molnya juga ada. Kita bisa jawab yang C, massa karbon, volume air, gunakan molnya. Misalkan yang C, massa karbon berarti mol dikali AR-nya, ketemunya 1,44 gram. Ini ada molnya 0,11, ditanyakan volume dalam kondisi STP, tinggal dikalikan dengan volume molar, maka ketemunya 2,464 liter. Itu minggu lalu ya. Ada yang ditanyakan sampai di sini dulu anak-anak sebelum kita beralih ke materi hari ini? Tidak ya? Deal ya? Kalau tidak, sekarang kalau ada soal kayak begini anak-anak, gimana cara menyelesaikannya? Sama nggak dengan cara yang tadi? Ada 14 gram nitrogen, direaksikan dengan 8 gram gas hidrogen, menghasilkan amonia. Yang ditanyakan adalah berapa massa amonia yang dihasilkan. Bisa nggak dikerjakan dengan pakai cara yang tadi? Terus apa bedanya soal ini dengan yang sebelumnya? Yang sebelumnya kan gini toh, ada variabel massa, ada berapa data terkait dengan variabel massa di situ? Hanya satu zat saja. Kalau yang di sini ada berapa zat? Ada 2, ada nitrogen dan hidrogen. Ternyata anak-anak kalau ada kasus kayak begini, itu kita tidak cukup menyelesaikannya dengan metode yang tadi, karena melibatkan 2 zat terlibat di dalam reaksi kimia. Nah, terus bagaimana menyelesaikannya? Itu kita gunakan konsep reaksi pembatas. Nah, terus apa reaksi pembatas itu? Kita masuk. Konsepnya gini anak-anak. Untuk memahamkan reaksi pembatas itu paling mudah pakai ini. Misalkan Mas Novel Nail itu ya, punya garasi mobil. Nah, kemudian sedang ada permintaan banyak gitu. Tapi yang tersedia di garasinya, di pabriknya, itu hanya ada 8 badan mobil. Kemudian ada 48
ban mobil. Antara badan dan bannya kemudian dirakit menjadi mobil jadi. Nah, kalau kita lihat ini, kira-kira berapa sih produk mobil yang siap dijual oleh Mas Naufal nanti? Ngikuti jumlah badan mobilnya, apa ngikuti jumlah bannya? Bannya. Ngikuti jumlah Ban. bannya, Mbak. Bannya banyak gitu ya. Nah, sekarang kalau kita lihat disusun ya, satu mobil itu rata-rata kan butuh 4 ban. Kalau ini ada 8 badan mobil, kira-kira ban yang diperlukan ada berapa? 32. 32. Berarti setelah disusun jadi mobil, yang mobil siap jual itu ada berapa, Mbak? Sebanyak 48 dibagi 4 atau sebanyak 8 mobil ini yang siap untuk dijual? 8 mobil. 8 mobilnya. Jadi yang menentukan batasannya itu adalah jumlah badan mobilnya. Kan begitu ya? Bukan jumlah bannya. Bagaimana dengan bannya? Bannya akan berkurang, akan berlebih. Ada 48, yang terpakai cuma 32. Lah ini yang tersisa. Ini yang siap jual. Nah, begitu juga anak-anak kalau di pelajaran kimia, seandainya ini kita ibaratkan sebagai reaksi yang pertama, ini sebagai reaksi kedua, dan ini adalah sebagai produk, maka ada kondisi kayak begini. Ada yang habis dulu, membatasi produknya, ada juga yang bersisa. Lah yang bersisa itu nanti dikenal sebagai pereaksi sisa. Sedangkan yang habis duluan, yang membatasi jumlahnya produk, itu disebut sebagai pereaksi pembatas. Jadi, mana yang habis duluan antara pereaksi pembatas apa pereaksi sisanya? Pereaksi pembatasnya begitu. Lah nanti bagaimana agar tahu yang habis yang pereaksi 1 atau 2-nya? Kita gunakan molnya. Maka kalau kita dapatkan konsep ini di bawah untuk menyelesaikan soal ini dapat anak-anak. Konsepnya sama ya, yang habis duluan adalah pembatas, yang nggak habis berarti sebagai pereaksi sisa. Nah, yang dipakai perhitungan di kimia bukan lagi jumlah ban, jumlah badan mobil, tapi adalah sebagai molnya. Jadi tugas kita pertama harus menghitung mol masing-masing zat yang terlibat di sini. Misalkan nitrogen, kita hitung molnya dulu. Massa dibagi MR, nitrogen kan N2. 14 dibagi 28. 28 itu dari ini, 14 kali 2. Maka ketemunya setengah mol. Hidrogennya sama, masanya 8, MR-nya 2. Karena rumusnya H2, satu atom hidrogen masanya 1, maka MR-nya ketemunya 2. Ketemunya 4 mol. Kalau sudah kita bawa ke persamaan reaksinya, nitrogen dan hidrogen bereaksi jadi apa? Jadi amonia. Sudah setara atau belum persamaan reaksinya ini? Belum ya? Gimana agar setara? Kita kasih koefisien. Misalkan di sini dikasih 3, di sini dikasih 2. Lepas wis. Nitrogennya 2, hidrogennya 6. Ini adalah tahap penyetaraan reaksi kimia. Karena mol zat nitrogen dan hidrogen diketahui, ini nggak bisa diselesaikan kayak stoikiometri yang awal. Kita harus menggunakan reaksi pembatas. Ada template-nya, Nana. Template-nya gimana? Ada kondisi mula-mula, ada kondisi reaksi, kemudian ada kondisi sisa. Di bagian kiri panah, yang ini, nitrogen dan hidrogen, jumlahnya akan selalu berkurang, sedangkan yang di kanan panah, amonia, itu jumlahnya akan bertambah, karena dia sebagai produk. Ini adalah template untuk reaksi pembatas. Sampai kapanpun, yang model begini akan digunakan. Selama belajar kimia, gitu ya. Nah, kemudian apa yang ditaruh di bagian mula-mula, yang mol yang kita hitung di atas tadi. Berapapun yang kita hitung di atas, masukkan di bagian mula-mula. Nitrogen, berarti molnya berapa mula-mulanya? 0,5. Hidrogennya berapa? 4. 4. Karena sesuai dengan perhitungan ya. Bagaimana dengan amonia mula-mula? Ada nggak di situ? Di data? Nggak ada. Nggak ada. Kalau nggak ada berarti 0. Begitu caranya.
Gampang ya untuk tahap masukkan yang ini. Nah, yang jadi PR kita adalah bagaimana menentukan mol yang bereaksi. Gimana caranya dulu waktu masih kelas 10? Yang paling mudah anak-anak, ini kan ada dua zat ya, ada nitrogen, ada hidrogen. Ini zat yang di depan, ini zat yang di belakang. Kita habiskan aja yang depan dulu. Yang depan punya setengah, habiskan. Berarti yang direaksikan adalah setengah mol. Kalau di sini yang bereaksi adalah setengah mol, kira-kira hidrogen yang diperlukan itu berapa mol? Pakai perbandingan koefisien. Kalau koefisiennya 1, yang bereaksi setengah mol. Kalau 3 berarti berapa? 1,5. 1,5. Nah, sekarang untuk mengetahui ini terjadi apa tidak, kita kurangi. Setengah dikurangi setengah habis. 4 dikurangi 1,5, itu masih ada. Berarti ada sisanya. Lah, kalau ada yang habis, ada yang sisa, itu terjadi anak-anak reaksinya. Yang nggak terjadi itu gimana? Ada yang habis, tapi ada yang negatif. Nanti ada contohnya. Kalau ada yang negatif, berarti tidak bisa. Kita dalam di contoh soal yang keduanya dulu nanti ya. Kita selesaikan yang ini dulu. Pada saat koefisien 1 yang berarti 0,5. Kalau 3 berarti 1,5. Lah, kalau 2 berarti berapa mol yang terbentuk? Berapa mol? 1. 1 mol. Nah, terus di kondisi sisa ini dikurangi. Habis. Yang ini dikurangi. Ada 2,5. Yang di sini terbentuknya adalah 1 mol. Nah, ini anak-anak metode yang digunakan untuk menjawab soal yang model-model begini. Terus, kalau sudah sampai di sini, bisa nggak menentukan massa amonia yang terbentuk? Karena sudah ada mol, yuk gampang. Massa amonia tinggal mol dikali MR-nya dia. Molnya ya ini, 1. MR-nya 17. N itu adalah 14, hidrogennya 3 dikali 1, maka jumlahnya 17. Maka produknya adalah 17 gram. Begitu. Nah, tipe ini yang sering keluar di UTBK, soal-soal kayak begini itu. Biasanya dikembangkan, mana yang disebut sebagai reaksi sisa? Nitrogen apa hidrogen? Reaksi pembatasnya yang mana? Nah, itu ditanyakan kadang-kadang di soal itu. Kalau yang ini, yang pembatas apa yang bersisa? Pembatas. Kalau yang ini berarti yang bereaksi sisanya. Nah, begitu. Nah, data-data yang ada di langkah pengerjaan ini kadang-kadang ditanyakan dalam bentuk pernyataan 1, 2, 3, 4 itu. Gitu ya, di soal UTBK. Ini cuma kita tarik menjadi contoh yang normal. Wes, anak-anak, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Enggak. Oke, paham berarti ya. Kalau enggak, kita masuk contoh yang kedua ini. Contoh kedua identik. 6 gram hidrogen direaksikan dengan 32 gram oksigen untuk membentuk uap air. Pertanyaannya, siapa reaksi pembatasnya? Berapa massa uap yang dihasilkan? Caranya ya sama, kita hitung molnya dulu. 6/2, 3 mol. 32/32, 1 mol. Gitu ya. Baru kita buat persamaan reaksinya. Kita kasih koefisien 2 setara. Terus kita masukkan template-nya. Mula-mula, reaksi, sisa. Berkurang, bertambah. Berapa mol hidrogennya? 3. Oksigennya berapa? 1. 1. Nah, sekarang coba. Kira-kira yang bereaksi berapa mol, anak-anak? 1. Metodenya sama kayak tadi. Kalau anak-anak masih bingung, mikir yang jauh, langsung gunakan ini. Habiskan yang depan. Yang depan punya berapa mol? 3. Pasang aja di sini 3. Kalau di sini 3 mol, kira-kira oksigen yang diperlukan itu berapa mol, anak-anak? 1,5. 1,5. Nah, kalau kita kurangi, ini kan habis 0. Kalau yang dikurangi? Negatif. Negatif. Nggak ada reaksi kimia yang hasilnya negatif kalau dikurangi.
Jadi kesimpulannya kita tidak bisa menghabiskan mol yang depan. Kita coret. Kalau yang mol depan nggak bisa kita habiskan, habiskan yang belakang. 1. Kalau ini 1 mol, di sini kira-kira berapa mol? 2. 2, pinter. Terjadi ya reaksinya. Ini pasti anak-anak. Kalau yang depan nggak bisa, berarti yang belakang pasti bisa. Stoichiometri itu begitu aja strateginya. Berarti uap air pasti yang terkecil, Mister. Kenapa? Pasti yang terkecil. Nah, untuk yang terkecil dan terbesar itu kita belum pasti, Mas, karena masih melihat ini perbandingan koefisiennya. Begitu. Jadi, agar lebih mudah, kita nggak mikir mana besar kecil, habiskan yang depan. Kalau nggak bisa, habiskan yang belakang. Itu lebih simpel, Mas Syarif, penggunaannya. Gitu ya. Kalau untuk mendapatkan besar kecil, ini harus masih dibagi dengan koefisien. 1 dibagi 1, 1. 3 dibagi 2, 1,5. Yang lebih kecil berarti yang belakang, habiskan yang belakang. Lo mikirnya malah double. Kayak gini kan enggak. Habiskan depan, oh enggak bisa, berarti habiskan yang belakang. Itu lebih simpel penggunaannya. Gitu ya. Tapi boleh sama menggunakan yang gitu juga boleh. Kita lanjutkan. Berarti air yang terbentuk berapa mol, anak-anak? 2, Peter. Kondisi akhirnya, di sini sisa 1 mol, di sini habis terbentuk 2 mol. Pertanyaannya, siapa reaksi pembatasnya kira-kira? Oksigen. Karena yang bersisa adalah hidrogennya. Berapa massa air yang dihasilkan? Pakai ini. Mol kali MR. Molnya 2, MR-nya 18, berarti 36 gram. Begitu. Gampang ya ternyata ya, stoichiometri itu ya. Asam basa perlu ini, buffer perlu ini, hidrolisis perlu ini, redox pun masih memerlukan konsep ini. Wes, ada 2 contoh. Ada yang ditanyakan dulu sebelum ke contoh yang ketiga? Enggak, baik kalau enggak lanjut. Contoh 3, 32 gram belerang, 16 gram oksigen menghasilkan belerang dioksida. Berapa massa SO2 yang dihasilkan? Caranya sama, cari molnya dulu masing-masing. Kalau sudah, masukkan ke template-nya. Mula-mula, reaksi, sisa. 1,5, 0. Mengapa ini kok langsung setengah yang bereaksi kok tidak 1 dulu? Karena saya anggap anak-anak sudah paham. Kalau dihabiskan yang depan, ini 1, butuhnya juga 1 kan nggak mungkin gitu ya. Jadi langsung dihabiskan yang belakang, 0,5. Ini 0,5, ini juga 0,5. Ini ada sisa, ini habis, ini terbentuk sekian. Berarti itu sisanya, itu pembatasnya. Masa sebenarnya langsung dihitung anak. Molnya setengah, MR-nya 64. S itu 32, O-nya itu 16 kali 2 juga 32, totalnya adalah 64. Gitu ya? Paham ya? Alhamdulillah. Simple. Lanjut. Oh, ini ada jawabannya. Saya tak hapus. Saya nggak ketemu arek-arek jawabannya. Nah, ini kita bahas sekarang. Sebanyak 32 gram gas SO2 direaksikan dengan 32 gram gas oksigen untuk membentuk gas SO3. Persamarnya seperti itu. Tentukan. Nah, ini anak soal yang di UTBK itu begini. Setidaknya nanti ada 4 pernyataan kayak begini. Berarti cara menyelesaikannya kayak tadi. Langkah pertama kita cari molnya dulu. Molnya SO2. Massa dibagi dengan MR. Massanya berapa? 32. MR-nya berapa? SO2. 64. Pinter. Jadi ketemu berapa mol ini, Mbak? 0,5. Pinter. Lanjut. Molnya oksigen. Massa dibagi MR. Massanya berapa? 32. 32, MR-nya juga 32 untuk oksigen. Berarti ketemu berapa mol ini? 1. 1 mol. Nah, kalau sudah, kita masukkan di persamaan reaksinya itu. Kurang ke sini ya. Apa reaksinya? 2SO2
ditambah O2 itu bisa membentuk 2SO3. E3. Nah, gitu anak-anak. Baru kita bawa ke template-nya reaksi ini, stoikiometrinya. Berarti ada mula-mula, gitu ya. Berapa mula-mulanya di sini? Setengah. Setengah, pintar. Yang oksigennya? 1. 1. Yang di sini mula-mulanya? 0. 0, bagus. Terus kita masuk yang di reaksi. Maaf. Yang di reaksi. Berapa kira-kira yang bereaksi di sini? 0,5. 0,5, bagus. Di sini? 0,25. 0,25. Lo pinter, wes. Paham berarti. Yang lain paham ya, Rek ya? Yang di sini, Mbak, ini kan berkurang tandanya. Yang di sini berapa mol? 0,5. 0,5 juga. Paham ya? Yang di sini bertambah. Kalau sudah, kita masuk di mol sisanya. Garis hilang sebentar. Kontrol U dulu. Sisa. Yang di sini 0. Yang di sini 0,75. Yang di sini 0. 0,5. Lali, tulisan molnya nggak ada. Harus ada ya. Nanti kalau nggak ada kita harus tahu satuannya soalnya. Oke, ini ya Mbak ya. Bisa semua ya sampai tahap ini ya. Nah, kalau sudah, sekarang yang A. Siapa zat yang sisa? Yang bersisa siapa? Oh? Oksigen O2. Wah, itu betul. Yang B, berapa massa sisanya? Tinggal mol dikali MR. Molnya sisanya 0,75. MR oksigen itu 32. Berarti kita berapa mol ini, Mbak? Mas? (24 ya? 24 gram. Berarti dari 32 gram oksigen itu yang terpakai cuma 8 gram karena masih ada sisa 24 gram. Begitu cara menghitungnya. Sekarang yang C. Siapa reaksi pembatasnya? SO2. Pintar. Yang D. Massa SO3. Anak-anak langsung masukkan aja ke sini. Mol dikali MR. Molnya berapa tadi produknya? 0,5 ya. Ini kan setengah. Tinggal dikali MR-nya. Berapa MR-nya SO3 itu? Kalau masih bingung, MR SO3 dihitung di bawah. S itu 32, ditambah oksigennya ada 3. Nah, ini. Ketemu berapa berarti? 80 ya. Masukkan ke sini 80-nya. Sehingga ketemunya adalah 40 gram. Simple. Cara menyelesaikannya. Paham ya? Alhamdulillah. Ngono are. Mantap ini. Karena minggu depan saat sudah asam basa, ini mesti digunakan. Kalau anak sudah paham di bagian ini, selanjutnya mudah di stoikiometrinya, di perhitungannya. Ini soal nomor 1. Ada pertanyaan nggak untuk latihan yang 1? Soal kayak gini tuh gampang diubah menjadi model UTBK, anak. Mudah sekali. Yang ini tak hapus dulu ya. Ketahuan nanti. Nah, caranya sama. Langkah pertama, kita hitung mol aluminiumnya dulu. Massa dibagi MR. Oh, atom, berarti AR. Massanya 2,7, AR-nya berapa? 27 ya?
Berarti ketemunya berapa mol ini, Pak? Mas? 0,1. Pintar. Sekarang kita bisa menghitung molnya asam sulfat H2SO4. Nggak ada masanya, namun ada volume dan molaritas. Gimana dia bisa jadi mol? Pakai yang ini, M dikali V dalam satuan liter. Itu ya, M dikali V dalam satuan liter. Itu untuk menghitung mol dari larutan. M-nya ini, molaritasnya 0,1. Dikali volumenya ini, 100 mili jadikan liter. Berarti berapa liter? 0,1 juga ya. Berarti hasil akhirnya di sini 0,01 mol. Nah, gitu. Kalau sudah, sama kita bawa ke reaksinya. Al. Oh, Al-nya ada 2. Langsung aja ya. 2Al, 3H2SO4 membentuk Al2 SO4 3 kali dan 3 gas hidrogen. Ini adalah persamaan reaksinya. Terus kita masukkan ada mula-mula. Ayo, berapa mula-mulanya di sini? 0,1. 1. Yang di sini? 0,01. 1. Di sini? 0. Di 0. sini? 0. Bagus. Yang bereaksi. Ayo, kira-kira berapa yang bereaksi ini? 0,01. 0,01 itu yang depan apa yang belakang? Belakang. Yang belakang. Berarti di sini 0,01 dulu. Lah, kalau gitu yang depan berapa, Mbak? 0,02. Yakin. Perbandingan koefisiennya 2:3. Kalau 3, 0,01. Berarti kalau 2? 0,067. Gitu ya. Harus cepat ini. Anak kelas A tak anggap lancar. Tak anggap lancar. Yang di sini, ayo berapa? Susah, Mister, kalau angkanya gitu, mah. Memang sengaja, Mbak. Kekecilan saya buat angkanya. Harusnya nggak kayak gini ya. Terlalu kecil kemarin. Nggak apa-apa lah. Maaf yo. Yang ini, berapa molnya AL-nya? 0,0333. Pinter. Yang di sini berarti berapa? 0,01. Pinter. Wis, bagus. Di kondisi sisanya. Ayo, yang ini ada berapa? Nah, gini ya. Ini habis. Yang di sini 0,033. Yang di sini? Nah, begitu, Mbak. Cuma permainan angkanya aja ya, yang nggak enak. Ini coba nanti dibiasakan ngitung angka kecil gini nggak apa-apa. Berlatih angka kecil. Terus A. Siapa bereaksi yang berlebih? Berlebih itu sama dengan sisa. Aluminium. L, pinter. Yang B, siapa bereaksi pembatas? Pembatas itu yang habis. Berarti siapa? H2SO4. H2SO4. Yang C sekarang. Berapa massa Al2? L-nya kecil ya. SO4 3 kali. Berarti pakai mol dikali mR. Nah, sekarang kita hitung dulu MR-nya. MR AL2 kita copy aja cepet. Nah, berapa kira-kira AR-nya? MR-nya di sini? AL-nya ada 2, berarti 2 kali 27. S-nya ada berapa, Rek? Itu S-nya, Rek? S-nya ada 3 ya. Karena koefisiennya 3, berarti 1 kali 3. 3 kali 32. Oksigennya ada berapa di situ? 12. 12 kali berapa?
16. 16. Saya dihitung ketemu berapa ini? Wah, kayak gitu ya. Hasilnya adalah 342. Nanti masukkan di sini. 0,033 dikali 342. Ketemu piro? Kita bantu dengan kalkulator. 0,033 dikali 342. Nah, itu anak-anak. 11, berapa tadi? 286. Tapi nanti kalau pas ujian, angkanya biasanya nggak sampai kayak gini, anak. Angkanya itu mudah. Jadi tanpa kalkulator itu bisa. Itu kalau pas ujian. Ini kan cuma berlatih aja kan. Terus untuk volume hidrogen berarti. Lah ini ada 0 derajat 1 atmosfer, anak-anak. Itu sama dengan kondisi apa? Kondisi STP. Berarti volume tinggal dikali ini. Volume molar. Molnya adalah 0,01 dikali 22,4. Karena volume molarnya gitu. Jadi ketemu berapa? 0,224 liter. Nah, begitu. Simple ya ternyata ya cara menghitungnya. Cuma angkanya sih nggak enak. Yang penting konsepnya dapat, anak-anak. Angka itu ngikuti wes. Itu urusan matematika, bukan urusan kimianya di angka. Tapi konsepnya tanggung jawab saya sebagai guru kimia. Deal ya? Nanti saya kirim filenya lewat Mbak Mayang, santai aja, nanti bisa di-share sama Mbak Mayang ke teman-temannya. Terus yang ini. Terakhir ini insya Allah. Gimana cara jawabnya? Kita hitung molnya AL dulu juga ya. Massa dibagi AR. 5,4 dibagi 27. Ketemu berapa mol? 0,2. 0,2. Bentar. Yang kedua. Molnya HCl. Pakai ini. 3 dikali 0,02. Ya, betul ya? Ketemu berapa berarti? 0,06. Angkanya nggak enak lagi ini ya. Baru-baru ketemu. Terus, kalau sudah bersama reaksinya, sekarang kita buat. Al ditambah HCl itu bisa membentuk AlCl3 dan gas hidrogen. Setarakan dulu anak-anak. Ini dikasih angka 2. Ini jadi 2 ya. Ini jadi 3. Berapa ini? 6. Yang di sini jadi 3. Nah, itu terbiasalah setarakan, insyaallah. Masukkan ini, ada mula-mula 0,2, 0,06, 0. Ini juga 0. Yang bereaksi. Ayo, yang mana nih yang bereaksi? 0,06. Ini ya, di sini habis dulu ya. 0,06. Berarti di sini berapa? 0,02. Pinter. Nah, gitu. Kurang sini 1. Lah yang di sini berapa, Mbak? Mas, sing AL-nya. 0,02 ya, sama kayak AL-nya, sama persis. Kalau yang di sini? 0,03. 0,03. Pinter. Sekarang kondisi sisanya. Yang ini ada berapa? Gini ya? 0,18 ya? Yang di sini habis. Yang di sini 0,02. Yang di sini 0,03. Pertanyaannya biasanya sama. Yang ditanyakan adalah volume hidrogen. Berarti volume H2 itu langsung mol dikali volume molar.
Berarti 0,03 dikali 22,4. Ayo, berapa hasilnya? 0,672. 672. Nah, gitu. Bisa ya? Kalau ngadepi soal kayak gini ya. Kalau di UTBK, ini soal standar anak-anak ya. Jadi semua anak itu wajib bisa jawab soal yang model-model begini. Satu lagi apa selesai? Selesai apa satu lagi? Masih ada waktu 3 menit soalnya. Ngintip wes. Lek angel gak situ digarap. Lek gampang dilanjut gitu. Gas metana sebanyak 8 gram dibakar sempurna. Gas CO2 yang terbentuk kemudian dialirkan ke dalam larutan kapur sehingga terbentuk endapan CaCO3. Oh, bagus ini soalnya. Jumlah endapan yang terbentuk adalah, tapi ini anak-anak nggak masuk di prinsip pembatas, tapi model stokiometri soalnya. Coba aja ya, soalnya cukup waktu 3 menit. Kalau nggak cukup ya kita tambah dikit. Kita hitung dulu. Mol dari metana. Metana itu CH4. Berarti massa dibagi MR. Massanya 8, MR-nya berapa itu? CH4. 16. 16. Nah, berarti ketemu berapa mol? 0,5. Bentar. Nah, sekarang metananya dibakar. CH4 dibakar dengan oksigen. Produknya adalah CO2 dan H2O. Setarakan dulu. Ini 2, gitu ya. Ini 2. Nah, kemudian anak reaksi ini nggak berhenti. Gas CO2 yang dihasilkan, CO2, itu direaksikan dengan air kapur. Ini soal-soal yang bagus ini. Nah, produknya apa kira-kira? CaCO3. CaCO3 dan H2O. Mesti begitu produknya. Yang ditanyakan kan ini toh, masanya ini, padahal yang direaksikan ini. Lah terus gimana cara jawabnya? Ternyata mudah. Ini kan 0,5 mol. Yang ada hubungan antara persamaan 1 dan 2 itu adalah CO2. Berarti targetnya adalah menghitung molnya CO2 dulu. Ini koefisiennya 1, sekian. Berarti molnya CO2 berapa? 0,5. 0,5 juga. Lah, CO2 yang di atas dengan yang di bawah itu sama. Karena kan langsung kan reaksinya. Jadi di sini itu sebenarnya juga 0,5 mol. Kalau ininya dapat 0,5 mol, berarti ini tahu nggak molnya? Ininya. Tahu 0,5 mol juga. Karena perbandingannya juga 1:1. Sehingga untuk menghitung massa CaCO3 terjawab. Mol dikali MR. Hitung dulu. Ca itu 40. C itu berapa? 12. Ditambah O-nya 3 kali 16. Berapa? 100. Masukkan ke sini. 0,5 dikali 100. Berarti ketemunya adalah 50 dalam satuan nanti 50 gram. Jadi saat 8 gram dibakar itu bisa menghasilkan 50 gram kalsium karbonat. Gitu ya cara ngerjakannya ya. Ngepas kan jam 13.00. Tak kirakan 2 menit selesai jawab soal kayak begini. Cukup? Anak-anak? Lek ngintip lagi ya masih ada soalnya loh, masih banyak. Sampai berapa itu? Sampai ada nomor 8. Ya kapan-kapan nah. Anak coba di rumah, nanti kalau ada masalah boleh tanya ke saya.